Puji Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa hidup di mana kita jalani hari-hari ini adalah hidup yang semakin gak gampang. Namun kita percaya orang yang berserah kepada Tuhan itu lihat pembelaan Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya akan lihat pembelaan Tuhan. Bilang kanan kirinya, kamu juga akan lihat pembelaan Tuhan. Terima kasih buat bantuan doa, support buat setiap jemaat Tuhan yang ada di GB Glow Bandung. Kemarin sidang tahunan ke-11 di Bali boleh terlaksana dengan baik. Dan ada begitu banyak kesaksian dari hamba-hamba Tuhan yang menggembalakan gereja lokal mereka masing-masing. Di seluruh kota, bahkan di luar-luar negeri, Gereja Betel Indonesia, Jemaat World Fellowship Center. Dan kesaksiannya dahsyat. Selain kita menyampaikan laporan-laporan yang ada, kita sharing dan mereka menyaksikan kebaikan Tuhan bahwa sungguh. Sama seperti tadi pujian mengatakan berserah aja. Karena kita nggak tahu, kita tuh bukan maha tahu. Ya, tapi kita percaya Tuhan yang maha tahu, Dia yang akan menuntun kita kalau kita mau berserah. Sehingga pada akhirnya sudah dikasih dalam Tuhan, banyak jalan yang Tuhan bukakan dalam pelayanan demi pelayanan. Yang kemarin kita boleh saksikan bersama-sama melalui hamba-hamba Tuhan yang boleh bergabung. Dahsyat ya. Terima kasih buat supportnya Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, baik doa, dana dan lain-lain. Saya berdoa sehingga Tuhan membalas setiap apa yang Bapak Ibu buat. Hari ini saya masih akan bahas tentang doa. Dan secara khusus Tuhan taruh kuat di hati saya tentang doa itu menghadirkan kuasa sorga. Jadi suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, mau atau tidak mau, kita harus berdoa. Kenapa? Karena kita butuh bantuan sorga. Colek kanan kirinya bilang, lu perlu bantuan. Iya kan? Bantuannya itu bukan bantuan manusia. Bantuannya adalah bantuan sorga. Kenapa? Karena saudara dan saya, kita adalah kewargaan sorga. Kalau sampai kemarin kunjungan Paus datang ke Indonesia kenapa-napa saudara, itu bukan cuma Vatikan yang turun. Negara-negara yang support dia itu akan turun. Kenapa? Karena dia disupport. Dia berasal dari negara Vatikan. Saudara dan saya, itu kita berasal dari sorga. Sehingga ketika engkau menutup mata, engkau melipat tangan, engkau berlutut dalam kamar, itu bukan orang yang turun tangan. Yang turun tangan sorga. Bilang sama-sama saya yang turun tangan sorga. Amin. Nah masalahnya ada banyak dari kita cari pertolongannya itu sama manusia. Kita lupa bahwa ketika kita berdiam diri di hadapan Tuhan, kita tahu sorga pasti turun tangan kok dalam hidup saya. Saya mau kita pastikan dulu sama-sama bahwa saudara dan saya kita adalah berkewargaan sorga. Kita lihat Filipi pasal 3 ayat 20. Supaya kita tahu nih Bapak Ibu ya. Bahwa kita ini bukan orang sembarangan. Ketika engkau mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu engkau berkewargaan sorga. Engkau diangkat, engkau dibela, engkau ditolong. Kita lihat Filipi 3 ayat 20. Karena, kita baca sama-sama. 3, 4. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Colek kanan kirinya bilang, kamu warga sorga. Kalau sampai ada apa-apa dalam hidupmu, itu sorga turun tangan bos. Masalahnya ada banyak dari kita gak mau berseru sama sorga. Sehingga sorga yang tadinya mau bantu kita bilang, tahan. Dia belum ngomong, belum teriak. Dia biar, kasih biar. Karena kita belum teriak, kita belum ngomong. Karena ketika kita bilang Tuhan tolong, saat itu malaikatnya diperintahkan sorga turun tangan dalam hidup saudara dan saya. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ, dari sorga juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Pastikan dalam hidupmu setiap hari engkau tahu bahwa aku berkewargaan sorga. Jadi yang support hidupmu itu sorga. Sorga kekurangan apa sih? Hah? Ada yang tahu sorga kekurangan apa? Sorga punya semuanya. Sorga punya semuanya.
Alkitab bilang jalanannya terbuat dari apa Bapak Ibu? Kita doa aja yang bilang ada kerikil-kerikil jatuh dari atas. Kerikilnya aja emas. Sorga tidak kekurangan apapun. Apa yang rusak di tubuhmu, sorga punya. Yang baru. Yang apa? Yang baru. Apapun sorga punya. Yang menjadi pertanyaan sekarang kita mau teriaknya kemana? Engkau mau menunjukkan pandanganmu kemana? Ke sorga atau ke manusia? Yang kau lihat siapa? Yang kau mintai pertolongan siapa? Satu ayat lagi, Yohanes 17 ayat 16, ini doa Yesus. Yohanes 17 ayat 16, Tuhan Yesus berdoa begini saudara. Mereka bukan dari dunia, Yesus berdoa buat murid-muridnya dan juga buat saudara dan saya. Mereka, kita bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Saudara dan saya bukan dari dunia, tapi ketika saudara ditempatkan Tuhan di dunia, sorga support saudara. Karena Tuhan titipkan kita ada di dunia ini. Representatifnya sorga, itu adalah saudara dan saya. Jangan sampai kita lupa siapa statusmu. Statusmu itu warga sorga. Engkau di dunia ini cuman holiday. Engkau cuman jalan-jalan. Ada waktunya masa liburan kamu habis. Engkau pulang. Ada banyak dari kita lupa. Kita pikir kita selamanya tinggal di muka bumi ini. Kita lagi liburan. Rumahmu sebenarnya di sorga. Kita lagi Masalahnya liburan kita penuh pergumulan. Liburan kita penuh kesusahan. Tapi karena kita adalah warga sorga, sorga memberikan support sistemnya buat saudara dan saya. Itu sebabnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam apa yang Yesus ajarkan tentang doa, yang adalah doa Bapa kami, yang setiap kali ibadah dimulai, selalu kita mulai dengan doa Bapa kami. Kita lihat sama-sama apa yang Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Di bagian awal saja, Matius pasal 6 ayat 9 dan ayat 10. Matius pasal 6 ayat 9 dan ayat 10. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, apa? Kita kalau doa Bapa kami kan kita biasa aja berdoa kayak gak ada greget-gregetnya. Tapi kalau kita lihat apa yang Yesus ajarkan kata demi kata, itu bermakna powerful. Dan salah satu maknanya ini. Jadilah kehendakmu sama seperti di bumi, sama seperti di sorga. Datanglah kerajaanmu, bukan cuma datang kerajaan Tuhan di bumi seperti di sorga. Kenapa perlu ada kerajaan sorga di muka bumi? Kenapa? Sama-sama bilang sama saya, karena ada saya. Sama-sama bilang sama saya, karena ada saya. Itu sebabnya Yesus ajarkan. Biarlah kerajaanmu datang. Kehendakmu jadi di bumi. Sama seperti, dengan kata lain Tuhan mau setiap kita mengerti dan menyadari hal ini. Engkau warga sorga yang dititipkan di bumi. Dan kerajaan sorga itu harus ada karena engkau ada di muka bumi. Sehingga akhirnya kehendak Tuhan yang jadi. Karena ada kuasa Allah. Kuasa sorga ditempatkan di muka bumi. Itu karena ada saudara dan saya. Dan ketika kita menyadari hal itu, bahwa ketika kita berdoa maka sorga turun tangan, itu powerful. Bukan cuma sekedar ya doa lah habis udah amin. Jadi-jadi gak jadi juga gak apa-apalah. No. Itu sebabnya kita perlu sadari hal ini saudara dikasih dalam Tuhan. Hadirkan kuasa sorga. Karena itu yang Yesus ajarkan melalui doa Bapa kami ini. Let your kingdom come.
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Minimal kita doa itu dulu. Tuhan, biar kerajaanmu datang di muka bumi. Biar kerajaan sorga turun di rumah tanggaku. Kerajaan sorga turun di usahaku. Kerajaan sorga turun di kesehatanku. Kerajaan sorga turun di keseharian langkah hidupku. Kerajaan sorga turun dalam setiap aspek kehidupanku. Itu doa. Ketika engkau berdoa, sorga turun tangan. Jadi pertanyaan begini. Kenapa kita perlu menghadirkan kuasa sorga, Pak? Kenapa kita perlu meminta Tuhan agar kuasa Tuhan ada dalam kehidupan keseharian kita? Yang pertama saya pelajari. Kenapa kita perlu kuasa sorga menghampiri kehidupan kita setiap hari? Yang pertama, karena dunia di mana saudara dan saya hidup, itu sudah jatuh di bawah kuasa si jahat. Jadi tiap kali kita ada dalam setiap kehidupan yang ditawarkan adalah sesuatu yang jahat. Pelan tapi pasti kalau engkau tidak meminta kerajaan sorga turun, kuasa sorga turun menghampirimu, engkau akan jadi sama dengan orang-orang dunia. Karena apa? Karena memang dunia sudah jatuh ke tangan si jahat. Kita lihat sama-sama. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Perhatikan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Lihat. Saudara dan saya yang tadinya adalah warga sorga, karena kewargaan kita di sorga ini, itu berasal dari Allah. Karena kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan di sisi lain, apa dikatakan? Dan seluruh dunia, apa? Berada di bawah kuasa si jahat. Jadi ada saudara utusan sorga yang ditempatkan di dunia yang udah ada di bawah kuasa si jahat. Kira-kira. Kalau saudara terus tinggal di bawah kuasa si jahat, kalau saudara gak turut campur tangankan sorga, apa yang terjadi dalam hidup saudara? Selesai. Engkau akan terkontaminasi. Engkau akan jadi sama dengan orang-orang jahat. Engkau akan jadi sama dengan orang-orang dunia. Beserta dengan tawarannya. Karena engkau tidak menyadari di sini ada dua individu. Di sisi lain ada saudara yang berasal dari Allah. Yang berkewargaan sorga. Ditaruh di dunia yang Alkitab katakan dunia sudah jatuh berada di bawah kuasa. Saudara ditaruhnya di situ. Makanya Yesus bilang kita itu diibaratkan seperti domba di tengah-tengah kawanan serigala. Kalau saudara tidak berusaha tetap mempertahankan kedombaan saudara, pelan tapi pasti dombamu akan bersama-sama menjadi serigala. Lihat kanan kirinya, masih domba kah serigala? Gak usah ngomong, cukup senyum aja, kasih lihat gigi. Gitu aja. Bayangkan, seringkali saya bilang, seperti apa lingkungan kita, soon, pelan tapi pasti engkau akan jadi sama dengan seperti itu. Karena hidup ini cuma dua, either engkau dipengaruhi, atau engkau mempengaruhi. Kalau engkau tidak bisa mempengaruhi, maka sebaliknya yang terjadi engkau akan dipengaruhi. Suatu kali, ada yang minta berdoa sama saya, di mana pasangannya, ini suami istri Bapak Ibu, pasangannya kerja, tapi pasangannya selingkuh. Ditanyain kenapa dia selingkuh, saudara tahu alasan dia selingkuh kenapa? Bukan karena kekurangan kasih sayang pasangannya, no. Bukan karena pasangannya itu kurang kaya, kurang ganteng, no. Saudara tahu kenapa? Cuman rasa gak enak aja Pak, disuruh lu kapan selingkuh? Lu gak selingkuh, lu gak keren lu kalau gak selingkuh. Cuma gara-gara itu. Cuma gara-gara. Dan itu yang sedang terjadi hari-hari ini. Engkau yang bergerak di dunia kerja, engkau yang bergerak di dunia bisnis. Hati-hati. Di semua lini kehidupan kita. Karena Alkitab bilang,
dunia sudah jatuh di bawah kuasa si jahat. Saudara masih ada di dunia. Saudara tinggal di tengah-tengah dunia. Tapi dunia sudah ada di bawah kuasa si jahat. Kalau engkau tidak berseru sama sorga, engkau tidak menyadari bahwa engkau warga sorga, engkau akan jadi sama dengan warga dunia. Itu yang terjadi. Sehingga orang kalau nggak selingkuh tuh kayak rasa aneh. Ya habis gimana ya, itu kayaknya kurang asik aja kalau nggak selingkuh gitu loh. Kayaknya dada tuh nggak deg-degan gitu, kayaknya tenang. Hidup kok tenang banget ya. Kayaknya minimal ada deg-deg, berdoa minta jantungan sama Tuhan. Biar deg-degannya enak. Ada ritmenya. Tinggal request aja lagunya lagu apa. Tapi itu yang sedang terjadi hari-hari ini. Lu kalau nggak korupsi nggak keren. Lu kalau nggak curang nggak jago lu. Nah tawaran itu setiap hari menghampiri hidup anak-anak Tuhan yang bergerak di dunia. Sehingga akhirnya kita udah mulai pakai gaya hidup dunia. Belajarlah dari ikan yang tinggal di laut. Sekalipun mereka tinggal di laut, mereka tidak jadi ikan asin. Kapan ikan asin menjadi seekor ikan asin? Kapan? Ketika ikan-ikan itu menjadi sombong. Ikan itu sombong, dia akan jadi ikan asin. Gak percaya, lihat ikan asin semuanya terbelah dadanya. Sombong, belahlah dadaku. Jadi dia ikan asin. Ikan-ikan itu gak perlu jadi ikan asin, sekalipun mereka hidup di air. Kok air tawar sih? Siapa yang ngomong tadi? Mari kita baptis sama-sama. Mungkin ada laut yang airnya tawar mungkin. Ada tuh. Gak perlu jadi ikan asin. Sama, kita tinggal di dunia tapi gak perlu jadi karakter-karakter orang dunia lah. Tapi itu setiap hari loh. Saudara, kalau saudara lihat sekeliling saudara melek gitu loh. Soalnya kanan kiri melek dikit lah kau. Kalau kita mau jujur, kita lihat sekeliling kita, itu yang sedang terjadi. Saudara tahu apa dampaknya kalau kita ada di lingkungan mereka seperti itu? Kita akan dibilang, lu orang aneh. Lu apa sih bentar-bentar Tuhan, bentar-bentar doa, bentar-bentar persekutuan, bentar-bentar ibadah. Lu gak ada kerjaan apa lu? Ketika itu ditawarkan terus menerus, diomongin terus menerus, kita nih mau punya otak gitu. Kita kan punya otak, kita nih mikir pasti. Benar juga ya. Ngapain gue doa-doa, bentar-bentar doa, bentar-bentar pujian penyembahan, bentar-bentar baca Alkitab. Gak udah untungnya juga buat gue. Lama-lama kita mikir seperti itu, apa gunanya gue ibadah begini? Karena setiap hari yang kita dengarkan itu yang kita dengarkan. Itu yang kita dengarkan. Karena dunia di mana saudara dan saya hidup adalah dunia yang sudah berada di bawah kuasa si jahat. Saudara tapi ditaruh di tengahnya nih. Kita ada di tengah-tengahnya. Makanya Yesus ajarkan, hendaklah engkau jadi terang karena dunia sudah ada dalam kegelapan. Hendaklah engkau jadi garam karena dunia sudah hambar. Nah itu bahayanya, itu sebabnya kenapa kita perlu minta kuasa sorga turun tangan dalam hidup kita. Kita perlu sorga support saya, sehingga akhirnya apapun yang saya hadapi saya tahu. Saya berasal dari mana. Dunia di mana saudara dan saya hidup adalah dunia yang jahat. 1 Yohanes 5 ayat 4, kita lihat. Sebab semua yang lahir dari Allah, kalau tadi kan berasal dari Allah, saudara dan saya ini berasal dari Allah. Tapi 1 Yohanes 5 ayat 4 bilang, semua yang lahir dari Allah, apa dibilang? Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya bisa mengalahkan dunia. Saudara tinggal di dunia yang Alkitab katakan sudah jatuh, berada di bawah kuasa si jahat. Tapi saudara bisa mengalahkan dunia. Kalau saudara sadar, engkau butuh sorga turun dalam hidupmu. Tapi kalau engkau anggap itu sebagai suatu omong kosong, udahlah buat apalah rutinitas kayak gini-gini, udah gak perlu saya. Pelan tapi pasti, bukan engkau yang mengalahkan dunia, tapi engkau yang dikalahkan dunia.
Karena dunia itu cekokin pikiran kita. Buat apa lu mengampuni kalau dia udah terlalu jahat dalam hidup lu? Buat apa lu kasih istri lu kasih suami lu kalau dia terlalu kasar dalam hidup? Itu dunia dicekokin tuh. Orang yang mengampuni orang yang lemah, orang yang mengampuni akan diinjak-injak, orang yang mengalah gak ada harganya. Itu ajaran dunia yang dicekokin tuh dalam pikiran kita. Sehingga kita mulai berpikir kan, ya benar juga ya. Gue mengampuni sih mengampuni, tapi kalau dia gak berubah-berubah buat apa juga gue mengampuni? Akhirnya kita terkontaminasi. Kita mulai terkontaminasi akhirnya saudara, karena apa? Karena itu diajarin di dunia terus. Kalau yang saudara dapatkan ajaran dunia, saudara tidak pernah mendapatkan apa yang diajarkan oleh sorga, maka yang kau lakukan adalah pengajaran dunia. Saya waktu SMP, dari kelas 2 naik ke kelas 3, itu gak naik kelas Bapak Ibu. Pinter, gembalamu ini pinter. Kenapa? Karena 3 syarat utama untuk naik kelas itu dulu kan ada 3 syarat. Yang perlu gak boleh sampai merah. PPKN, Bahasa Indonesia, Agama. Salah di satu ini merah, ya lu ngulang lagi dari awal. Lu gak peduli pinter matematika, lu gak peduli pinter fisika, lu pinter apa itu kalau masalah agama lu merah, PPKN lu merah, terus Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia itu merah, selesai. Nah saya yang merah itu PPKN. Kenapa PPKN merah? Karena saya gak suka sama gurunya. Kenapa gak suka sama gurunya? Karena gak asik aja gurunya. Setiap kali dia ngajar saya keluar. Saya gak pernah mengikuti mata pelajaran PPKN. Maka guru mengasih saya merah nilai. Kenapa? Karena saya gak pernah belajar. Sehingga ketika ujian saya gak tahu apa-apa. Sama. Dalam hidup ini ya kalau kita yang diajarkan itu cuman bahasa dunia. Yang kita diajarkan cuman ajaran-ajaran dunia meresponi masalah. Maka ajaran sorga itu tidak pernah ada dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita meresponi sesuatu pada saat kita ujian. Maka yang keluar adalah ajaran dunia. Sampai sini ngerti? Engkau gak tahu tuh bagaimana cara mengampuni. Mengampuni seperti apa? Engkau gak tahu bagaimana cara mengasihi musuhmu. Karena engkau tidak pernah belajar tentang ajaran sorga. Yang dunia yang kau dapat itu cuma ajaran dunia aja. Ya udah kalau lu baik, gua baik. Kalau lu jahat, gua bisa lebih jahat. Itu dunia. Dan itu yang sedang dipakai oleh orang-orang Kristen saat ini. Orang-orang anak-anak Tuhan Yesus saat ini. Ya saya sih mengasihi ya pendeta ya. Tapi kan saya juga ada kesabarannya. Saya kan juga ada panjang. Usus saya kan juga masih bisa dihitung panjang ya pendeta. Iya kan? Karena itu yang dicekokin oleh dunia. Lu sampai kapan mau maafin istri lu? Lu sampai kapan mau maafin mertua lu? Lu sampai kapan? Itu dicekokin terus tuh. Sehingga ajaran-ajaran yang dunia ajarkan kepada kita tuh kita simpen. Kita hafalkan. Dan kita lakukan. Karena ajaran tentang sorga yang mengajarkan mengampuni, mengasihi, berseru kepada Tuhan itu tidak ada. Gak pernah kita pelajari. Makanya yang dunia ajarkan bagaimana itu licik, bagaimana cara memenangkan diri sendiri, itu dunia ajaran. Alkitab ngajarinnya apa? Surga ngajarinnya apa? Bagaimana saya hidup berguna, berdampak buat orang lain. Kalau bahasa dunia apa saudara? Kalau bahasa Alkitabnya itu orang berguna, berdampak buat orang lain, kira-kira itu keinginan Tuhan bukan? Kalau orang dunia itu bilangnya bahasanya apa? Hah? Tahu nggak? Lu cuman dimanfaatin. Sakit hati nggak bahasanya begitu? Hah? Kira-kira itu bahasa negatif atau bahasa positif? Hidup lu tuh cuman dimanfaatin tahu. Kita mikirnya apa? Masa sih? Iya juga ya. Selama ini gue udah tolong dia loh. Selama ini gue baik sama dia loh. Iya. Lu dimanfaatin orang kayak gini, mah dia minain, juga nyebur sendiri, diamin aja, gak usah tolong. Orang dunia mengajarkan dimanfaatin. Itu sakit. Tapi Alkitab memakai bahasa lain. Hendaklah hidupmu berdampak buat orang lain. Kira-kira artinya sama gak? Apa bedanya dimanfaatin sama menjadi berkat, menjadi berkat buat orang lain? Apa bedanya dimanfaatin
sama menjadi perpanjangan tangan Tuhan buat orang lain. Bedanya apa? Cuman permainan di kata-kata aja, manfaatin itu udah terkontaminasi dalam pikiran kita, itu minus. Padahal di sisi lain Alkitab bilang hendaklah hidupmu bermanfaat sama dimanfaatin sama enggak? Bedanya di mana? Namanya aja udah akar katanya manfaat. Bermanfaat itu dari sisi saya buat orang lain. Dimanfaatin itu pandangan pihak ketiga buat orang yang sedang bermanfaat. Sampai sini ngerti gak? Dimanfaatin itu orang yang lihat. Si A hidupnya bermanfaat buat B. Si B menerima manfaat apa yang diberikan. Si C orang yang sakit hati ngelihat. Wah hidup lu tuh dimanfaatin sama si B, tahu gak lu? Colek kanan kiri, jangan jadi si C. Cuman tahu ngomongin orang. Tapi memang ada model-model begitu. Ada model-model begitu. Yang taunya cuman scan dulu Bapak Ibu. Set, kacau nih orang nih. Set, gak pernah dia scan diri sendiri. Makanya saya cuma pesan satu, Bapak Ibu kalau di rumah gak ada kaca, beli kaca agak gede. Dan kalau ada kekurangan kita tahu, oh kurangnya apa. Jangan cuma kita ngeliatin kekurangan orang. Ya, ada banyak dari kita cuma bisa ngeliatin kekurangan orang. Sampai akhirnya lupa koreksi kekurangan diri sendiri. Itu yang dunia ajarkan hari-hari ini. Hati-hati betul dimanapun kau tinggal. Jangankan di dunia sekuler, di gereja aja ada. Kenapa? Karena kita ini gereja juga sama orang-orang dunia juga yang sedang diperbaiki. Jadi yang pertama kita mesti ingat kenapa kita perlu menghadirkan kuasa surga dalam kehidupan kita. Yang pertama karena dunia sudah ada di bawah kuasa si jahat. Dan saudara dan saya ada di tengah-tengah dunia. Tergantung nih sekarang nih. Engkau banyak makan ajaran siapa? Kalau ajaran dunia yang ditawarkan kepadamu engkau telan. Maka pandanganmu adalah pandangan orang dunia. Makanya selalu saya bilang balance. Minimal lebih banyak lah biar sedikit gak apa-apa lah. Firman selalu ada sehingga engkau tahu apa yang dunia ajarkan itu sebenarnya bertentangan dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Yang kedua, mengapa kita perlu menghadirkan kuasa surga dalam kehidupan kita melalui doa? Yang kedua, karena sebagai manusia kita penuh dengan kekurangan, keterbatasan dan segala kelemahan. Kita itu manusia itu gudangnya kekurangan. Setuju? Makanya kalau istrimu Pak mengalami kekurangan, suamimu Bu mengalami kekurangan, jangan komplain. Karena lu juga gak sempurna. Laki bini yang duduk sebelahan bilang, tenang kita sama-sama gak sempurna. Ya dia lihat ke gua. Colek kanan kirinya bilang sayang tenang kita sama-sama gak sempurna. Gak tahu cara colek gak tahu, gue kasih tahu nih. Sayang kita sama-sama gak sempurna. Kita sama-sama gak sempurna, jangan saling serang lah. Iya kan? Istrimu juga bukan makhluk sempurna. Kalaupun dia sempurna dia gak pilih lupa. Sama, suamimu juga gak sempurna Bu. Justru manusia itu harus saling melengkapi. Makanya Alkitab bilang saling bertolong-tolonganlah engkau menanggung bebanmu. Karena untuk itu engkau ada. Manusia itu gudangnya kelemahan, gudangnya keterbatasan. Kita perlu surga turun tangan untuk menyempurnakan kita. Itu sebabnya kita ada di gereja. Itu sebabnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yesus bilang sama murid-muridnya, kamu memang sudah bersih karena firman yang keluar dari mulutku. Jadi kita ini tadinya kotor, kita tadinya tidak sempurna. Ketika kita dengarkan firman Tuhan, kita bisa membedakan. Oh ini boleh, oh ini gak boleh, oh ini bisa, oh ini gak bisa. Jadi tahu. Karena kita dengar firman. Makanya penting untuk kita ketahui bahwa kita itu manusia gak sempurna. Ya, karena sebagai manusia kita penuh dengan kekurangan, keterbatasan dan segala kelemahan. Maka izinkan sorga
turun tangan dalam kehidupan kita. Itu pun salah satu alasan kenapa Yesus perlu turun tangan. Yesus perlu menyelamatkan manusia karena kita manusia itu gak bisa diselamatkan tanpa Allah yang turun tangan. Yesus bilang bukan kamu yang memilih aku yang pilih kamu. Manusia pada umumnya mencari Tuhan. Kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus. Bukan kita yang cari Yesus, Yesus yang cari kita. Kenapa? Karena Tuhan tahu kita itu manusia terbatas. Kita mau sampai kemanapun gak akan pernah ketemu dengan Tuhan kalau Tuhan yang tidak inisiatif turun menjumpai kita. Itu sebabnya Yesus perlu berinisiatif, turun untuk menjumpai saudara dan saya. Makanya jelas Alkitab katakan keselamatan itu bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena amal ibadah kita. Bukan karena kita rajin ibadah, rajin berdoa, lalu kita diselamatkan, rajin berbuat baik. No. Karena sehebat apapun kita, Alkitab katakan segala kesalehan kesucianmu dilihat Tuhan seperti kain kotor. Gak layak. Perlu manusia, perlu Allah yang turun tangan menggapai kita. Baru kita diselamatkan. Itu baru bicara tentang keselamatan nih saudara. Nah dalam keseharian hidup kita setelah kita diselamatkan pun kita perlu Tuhan. Makanya saya rada aneh kalau ada orang-orang Kristen yang gak pernah berdoa. Lu rasa lu hebat kah? Kita bisa apa sih? Kita digoncang sedikit aja otak, kita miring sedikit aja ngacai ini kita ngacai. Jalan gak tahu siapa-siapa kita. Terus dengan kesombongan kita bangun pagi langsung kerja, langsung makan, langsung baca koran, main handphone. Astaga, colek kanan kiri cuma bilang astaga gitu aja. Astaga, doalah. Doa itu membuktikan kita tuh manusia lemah yang butuh Tuhan. Ya doa. Tuhan saya gak bisa jalan tanpa Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan sertai saya akan diperhadapkan dengan. Jangan nanti ketika lu mau ketemu si ini ada proyek ini nanti ada baru datang berdoa. Giliran semua gak ada apa-apa, ngapain juga berdoa, gak ada perlu-perlunya juga. Hari ini gue gak ngapa-ngapain deh, cuma di rumah ngopi, masa gue berdoa? Lu kata berdoa itu minta izin sama polisi, yang lu keluar dulu baru lu mau berdoa. Enggak kan, napas juga karena Tuhan. Ya kan, karena Tuhan napas itu saudara. Jadi karena yang kedua kita perlu sadari kenapa sebagai manusia. Karena sebagai manusia kita penuh dengan kekurangan. Kita sebagai manusia penuh dengan keterbatasan. Kita sebagai manusia penuh dengan segala kelemahan. Itu sebabnya kita perlu menghadirkan kuasa sorga dalam hidup kita. Ketika Yesus ada di Taman Getsemani. Ketika Yesus berdoa. Alkitab mencatat satu hal yang dahsyat saudara. Dalam Lukas pasal 22 ayat 34. Lukas pasal 22 ayat 34. Coba katakan sana apa. Tetapi Lukas 22 ayat 43. 22 ayat 43 firman Tuhan bilang begini. Maka seorang malaikat dari mana? Menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi apa? Yes. Kalau engkau hari-hari ini sedang down, engkau hari-hari sedang lemah, berseru sama surga. Tuhan beri aku kekuatan. Saat itu juga diutus malaikatnya untuk memberikan engkau kekuatan. Ada banyak dari kita gampang down kok kalau kita mau jujur. Ada banyak dari kita gampang stres. Ada masalah dikit, pusing. Ada pergumulan dikit, langsung gak enak badan. Ada tantangan sedikit, langsung nyalain siapa yang salah. Ada banyak dari kita ketika kita diperhadapkan dengan masalah kita langsung bingung. Itu sebabnya kenapa kita bingung ya? Karena kita manusia terbatas. Kita perlu kuasa sorga dihadirkan dalam kehidupan kita supaya apa? Sorga turun tangan. Malaikat Tuhan diberikan kepadanya untuk memberikan kekuatan bagi Yesus. Kita perlu mendapatkan kekuatan dan kekuatan itu hanya kedapatkan dari sorga yang akan turun tangan memberikan kekuatan buat kita. Pastikan kau sadar hal ini. Sebagai manusia yang terbatas, sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, kita perlu menghadirkan kuasa sorga turun dalam hidup kita. Yang ketiga,
Mengapa kita perlu menghadirkan kuasa surga dalam hidup setiap kita? Yang pertama karena dunia sudah jatuh, sudah ada di bawah kuasa si jahat. Yang kedua karena sebagai manusia kita penuh dengan kekurangan, keterbatasan dan segala kelemahan. Dan yang ketiga kenapa kita perlu menghadirkan kuasa surga dalam kehidupan kita? Karena banyak hal yang tidak kita ketahui. Banyak hal yang tidak kita ketahui, banyak hal yang tersembunyi yang belum kita mengerti. Makanya ada banyak orang kalau bingung, pendeta kenapa sih saya kok ikut Tuhan tapi masalah ada? Karena lu gak ngerti. Pendeta kenapa ya saya udah mengasihi, saya udah lakukan firman Tuhan tapi kenapa feedbacknya kok begini kepada saya? Karena lu gak ngerti. Ada banyak dari kita karena kita gak ngerti, kita berusaha cari mengerti cara kerja Tuhan. Otaknya korslet. Otak udah korset lalu bilang, oh ternyata Yesus bukan Tuhan. Aku akan pindah ke lain hati. Karena kenapa korslet? Berusaha mencari tahu sesuatu yang tidak engkau ketahui. Otak kita cuma segede bapau. Tidak bisa menyelami karya Tuhan yang besar. Itu sebabnya Tuhan pernah bilang, jalanmu bukan jalanku, rancanganmu bukan rancanganku. Demikian tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanmu dari jalanku. Kita gak bisa menyelami. Caranya bagaimana? Minta kuasa sorga turun dalam hidup kita. Engkau akan mengerti apa yang dunia tidak mengerti. Itu disebut hikmat. Hikmat dimulai dari takut akan Tuhan. Ketika hidupmu takut akan Tuhan, engkau akan punya hikmat. Dan ketika engkau punya hikmat, engkau tahu keputusan apa yang harus engkau ambil. Engkau tahu bagaimana menyikapi orang jahat. Itu sebabnya kenapa Yusuf berani dengan lantang berkata, kalian boleh mereka-rekakan yang jahat kepadaku. Tapi Tuhan pakai untuk mereka-rekakan yang baik. Yusuf yang udah disakiti, Yusuf yang udah dikerjain, Yusuf yang udah dibully. Tiba-tiba Yusuf punya kesempatan membalas saudara-saudaranya ini, Yusuf gak buat. Kenapa? Karena Yusuf telah dibukakan. Ternyata tuh keadaannya terjadi seperti ini tuh untuk ini. Oke, kalian gak salah semua. Kira-kira kalau kita sudah disakiti, dihianati, tiba-tiba kita dapat kesempatan untuk memimpin orang yang pernah menyakiti kita, mengecewakan kita. Apakah yang kau lakukan wahai saudaraku? Wah dia Pak, wah selesai dia Pak. Yusuf gak buat gitu karena Yusuf dapat hikmat. Bagaimana dia dapat hikmat? Karena lo tahu takut akan Tuhan ada dalam kehidupan Yusuf. Yang ketiga kenapa kita perlu menghadirkan kuasa sorga dalam kehidupan kita melalui doa. Karena banyak hal yang tidak kita pahami saudara. Banyak hal yang tidak kita ketahui. Dan tahukah saudara? Itu pertanyaan yang sampai sekarang masih ada. Dan dipertanyakan bukan hanya dari seberang saudara-saudara kita yang tidak mengenal Yesus. Dari kalangan kita sendiri juga ada yang menanyakan. Kalau Yesus itu Allah yang baik, kenapa hal-hal buruk masih menimpa hidup saya Pak? Apakah itu masih pertanyaan ada dalam hati Bapak Ibu? Masihkah tercetus dalam hati Bapak Ibu pertanyaan itu? Kalau dia Tuhan yang baik, kalau dia Bapa yang baik, kenapa ada hal-hal buruk masih bisa menimpa hidup saya? Kalau dia Allah yang baik, kalau dia Tuhan yang baik, kenapa ada bayi yang dilahirkan cacat? Kalau dia Bapa yang baik, dia Allah yang baik, dia Tuhan yang baik, kenapa hal ini menimpa hidup seorang yang bernama Ayub? Ada begitu banyak pertanyaan dalam kehidupan kita yang tidak ada jawabannya. Tidak segala sesuatu dalam hidup ini ada pertanyaan selalu ada jawaban. Ada pertanyaan yang gak punya jawabannya. Kalaupun ada jawabannya nanti, dijawabnya nanti. Itu sebabnya kenapa Petrus tanya sama Yesus, Guru apa yang kau lakukan? Yesus bilang apa? Sekarang kau belum mengerti tapi kau akan mengertinya kelak. Sekarang Yesus belum tahu. Petrus belum tahu sekarang kenapa Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kalau hari ini ada pertanyaan yang belum engkau mengerti tentang kenapa begini, kenapa begitu. Jangan ngotot karena engkau tidak akan pernah tahu kenapa terjadi. Cukup percaya bahwa itu dibuat Tuhan yang terbaik buat dirimu. Suatu kali
Nebukadnezar, raja pada saat Daniel hidup, bermimpi. Dan dia minta kepada seluruh pegawai-pegawainya untuk mengartikan mimpinya itu. Gak ada yang bisa. Sehingga ada satu orang yang berkata, ada satu orang nih, orang Ibrani. Dia bisa mengartikan mimpi Tuhan. Panggil dia. Begitu mereka membawa Daniel, Daniel mengartikan mimpi Nebukadnezar. Nebukadnezar memuji dia. Saudara tahu apa yang Daniel katakan? Daniel bilang begini, oh iya dong Daniel gitu. No. Daniel bilang begini, coba saudara lihat. Daniel pasal 2 ayat 28 dan 29. Daniel pasal 2 ayat 28 dan 29. Tetapi, apa dibilang? Di sorga ada Allah yang apa? Menyingkapkan rahasia-rahasia. Daniel bisa tahu rahasia yang diberikan kepada Nebukadnezar dari mimpinya. Karena apa? Karena Allah dari sorga. Itu sebabnya itu saya bilang tadi. Kalau kita nggak tahu banyak hal, jangan so tahu. Kalau kita nggak ngerti banyak hal, jangan so ngerti. Tapi minta biarlah kuasa sorga turun dalam hidupku. Kenapa? Karena sorga dapat mengartikan apa yang aku tidak tahu. Sorga dapat mengartikan apa yang aku tidak ngerti. Sorga yang akan memberikan. Dia kasih tahu. Di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuanku lihat di tempat tidur. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini yang terjadi. Kan kita nggak tahu nih. Kalau di tempat kerjaan kita tuh ada orang yang berusaha menjatuhkan hidup kita, tahu nggak? Ada orang berusaha nusuk lu dari belakang, lu tahu nggak? Ada orang yang berusaha mengkhianatimu di belakang, lu tahu nggak? Lu berseru sama sorga. Sorga singkapkan. Kita cuma perlu itu kok. Doa. Doa. Terlalu banyak kesaksian. Ini yang selalu saya bilang. Ketika kita berdoa, Tuhan menyingkapkan apa yang tidak engkau tahu. Bagaimana cara mendidik anak. Bagaimana menghadapi mertua. Bagaimana menghadapi suami yang kepala batu. Bagaimana menghadapi istri yang keras. Bagaimana menghadapi ini, menghadapi itu. Ketika engkau tidak tahu, lu berdoa, sorga kasih hikmat. Gak gampang berumah tangga. Betul, setuju. Tapi ketika engkau minta hikmat, engkau dikasih tahu. Ini lo yang harus engkau lakukan. Ini lo yang harus engkau buat. Ini lo yang harus engkau kerjakan. Kalau kita sadar kita tidak banyak tahu. Kalau kita sadar kita tidak banyak mengerti. Berdoalah. Cuman itu yang diminta seorang raja ketiga dari bangsa Israel. Yang bernama Salomo. Tuhan, aku ini masih muda. Aku tidak tahu banyak hal. Aku gak minta kekayaan. Aku gak minta nyawa musuhku. Aku cuma minta hikmat dari Tuhan. Karena aku gak bisa memimpin bangsamu yang terlalu besar ini. Tuhan kasih. Apa yang kau tidak ketahui hari-hari ini? Apa yang tidak kau mengerti jalan hidupmu hari-hari ini? Berseru. Biar sorga turun tangan dalam hidupmu. Dia akan bukakan apa yang kau tidak ngerti. Dia akan singkapkan apa yang tidak engkau ketahui. Engkau berbisnis, engkau seorang pebisnis. Banyak hal engkau tidak tahu, ini orang benar gak sih? Ini orang jangan-jangan ngerancangin yang jahat. Doa, Tuhan singkapkan segala sesuatu. Tuhan akan bukakan. Yeremia 33 ayat 3. Apa firman Tuhan katakan? Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan, perhatikan, memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak, banyak hal yang tidak kita pahami. Banyak hal yang tidak kita ketahui. Cuma ketika kita berseru sama Tuhan, sorga akan menyingkapkan segala sesuatu. Bu, kalau kau curiga laki lu selingkuh, Bu, gak usah lu mirroring handphonenya, gak usah, biarin aja. Lu curiga istri lu selingkuh, Pak, gak usah lu mirrorin, udah. Lu doa. Kalau lu berdoa, itu Tuhan akan bukakan, Tuhan akan singkapkan. Apa yang tidak pernah engkau tahu.
Banyak hal tidak kita tahu kok. Doa membukakan hal-hal yang tidak terlihat sebelumnya. Makanya Yesus kan jelas bilang kan, tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dibukakan. Tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan disingkapkan. Asal engkau minta sorga berkuasa berambil alih hidupku. Engkau akan lihat. Hal-hal dahsyat akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Izinkan sorga campur tangan dalam rumah tanggamu. Izinkan sorga campur tangan dalam usaha bisnismu. Izinkan sorga campur tangan dalam kesehatan. Biar dia ambil alih. Yang keempat, yang terakhir. Mengapa kita perlu menghadirkan sorga, kuasanya dalam kehidupan kita? Yang pertama karena dunia sudah ada di bawah kuasa si jahat. Yang kedua karena sebagai manusia kita penuh dengan segala kekurangan, keterbatasan dan segala kelemahan. Dan yang ketiga kenapa kita perlu minta kuasa sorga turun ambil alih dalam hidup kita. Karena banyak hal yang tidak kita ketahui, banyak hal yang tersembunyi dalam kehidupan kita. Yang hanya bisa disingkapkan hanya ketika kita berseru sama Tuhan. Jadi pastikan kau tahu, kalau engkau sadar banyak hal yang tidak engkau ketahui, kalau engkau sadar banyak hal yang tidak engkau pahami, jangan sok tahu, jangan sok pintar. Doa, sorga akan campur tangan, memutar balikan keadaan. Sorga akan membukakan apa yang tidak engkau tahu, engkau pahami. Dan yang keempat, yang terakhir, kenapa kita perlu menghadirkan kuasa sorga dalam kehidupan setiap kita. Yang keempat, agar dampaknya dalam hidup saudara dan saya, itu kita bisa menghadirkan sorga di tengah-tengah, di tempat di mana saudara dan saya hidup. Dunia di mana kita hidup, ingat adalah dunia yang sudah jatuh di bawah kuasa si jahat. Sehingga apa yang Alkitab katakan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Orang tuh kebanyakan sudah tawar hati. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak dikecewakan. Sudah terlalu banyak dihianati. Sehingga akhirnya untuk percaya lagi kepada sesama manusia itu susah, Pak. Saya sulit mempercayai dia. Saya susah untuk percaya kepada dia. Kenapa? Karena udah terlalu disakiti. Orang yang udah terlalu banyak disakiti, saudara dikasih dalam Tuhan. Selain dia nantinya akan menyakiti orang lain, dia akan jadi orang yang sulit percaya buat orang lain. Sulit. Nah, orang-orang seperti ini butuh kasih. Dan kasih itu hanya dapat diimpartasikan oleh orang yang bisa menghadirkan sorga di tengah-tengah kehidupannya. Siapa dia? Sama-sama bilang sama saya, itu saya. Saudara ditempatkan dalam rumah tangga saudara. Saudara ditempatkan di dunia bisnis saudara. Saudara ditempatkan di pekerjaan, usaha, studi saudara. Ayo, jadilah pembawa-pembawa suasana sorga. Engkau hanya bisa membawa suasana sorga ketika engkau menyadari engkau dari sorga. Saudara aneh gak kalau ngelihat anak umur 5 tahun bahasa Inggrisnya lancar? Aneh gak? Aneh kalau dia berasal dari negara Republik Indonesia. Tapi kalau kita tahu dia keturunan bapak emaknya bule, dianya juga bule, tiba-tiba dia umur 5 tahun dia cas-cisus pakai bahasa Inggris. Ya wajar. Emak bapaknya pakai bahasa Inggris setiap hari. Ya dia juga bukan warga negara Indonesia, dia memang aslinya orang England. Ya wajar. Sama dalam hidup kita pun begitu. Kita akan aneh mengajar melakukan kasih kalau kita tahu kita tuh bukan berasal dari sorga. Tapi kalau kita tahu kita berasal dari sorga itu bukan suatu aneh mengampuni orang lain. Karena itu habit sorga yang diajarkan sorga dalam hidup saudara dan saya. Bukan aneh mengasihi. Bukan aneh mengampuni. Karena itu yang sorga ajarkan dalam kehidupan saya. Karena saya warga sorga. Sehingga untuk melakukan tabiat itu tabiat biasa. Saudara pergi ke luar negeri. Minum dari air keran biasa gak? Hah? Buka keran minum. Klok. Lu coba di Indonesia sini minum keran. Hah? Why? Karena itu habit mereka. Itu yang terbentuk dalam hidup mereka. Kalau engkau sadar engkau warga sorga. Engkau melakukan perkara-perkara yang sorga ajarkan. Itu biasa, bukan suatu keanehan. Engkau akan merasa aneh ketika engkau sudah terlalu lama tinggal di muka bumi. Dan engkau berkata, aku adalah warga bumi. Sehingga perkara sorga itu merasa aneh buat hidupmu. Mulai sekarang ketahuilah, engkau warga sorga. Dan engkau punya kuasa untuk menghadirkan sorga. Karena engkau warga, engkau bagian dari sorga. Saya undang kita semua bangkit berdiri.